Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online minggu ini. Saya berdoa, saya berharap firman Tuhan yang kita dengar akan menjadi kekuatan, penuntun dalam hidup kita. Karena saya percaya Roh Kudus yang berbicara kepada Bapak Ibu Saudara secara pribadi di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mari buka hati, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya ingin berikan firman Tuhan dengan tema dua pilihan. Dua pilihan. Saya ambil di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ayat yang ke-16 berkata, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. Bapak Ibu Saudara, dua pilihan ini Tuhan perhadapkan kepada bangsa Israel. Maukah engkau tinggal tenang di dalam hadiratku? Maukah engkau bertobat dan engkau tinggal diam di dalam kebenaran kuasa firman-Ku? Atau pilihan yang kedua adalah kemauan dari orang Israel sendiri pada waktu itu. Yaitu mereka mau lari lebih cepat. Mereka mau berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka mau naik kuda dan bisa mengendarai kuda yang tangkas. Dan mereka mau menghindari semuanya. Bapak Ibu Saudara, dua pilihan ini Tuhan perhadapkan juga kepada kita. Di tengah situasi dunia yang kita hadapi, di tengah segala keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan memberikan dua pilihan ini Bapak Ibu. Apakah kita mau memilih yang pertama yaitu bertobat dan tinggal tenang? Atau yang kedua kita akan lari dengan cepat dan berusaha untuk mengatasi semuanya dengan apa yang kita pikir itu yang terbaik, yang kita duga itu adalah yang terbaik yang harus kita lakukan. Tapi hari ini dari awal Bapak Ibu Saudara saya mau sampaikan, biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya memilih pilihan yang pertama. Yaitu kita bertobat dan tinggal diam di dalam Tuhan. Bertobat artinya Bapak Ibu Saudara kita mengubah arah kita. Bertobat adalah sebuah perubahan. Yang tadinya ke arah dosa sekarang berbalik ke arah kebenaran firman Tuhan. Yang tadinya mengasihi dunia sekarang berubah berbalik kepada mengasihi Tuhan. Yang tadinya hidup di dalam hawa nafsu, di dalam segala sesuatu yang kita inginkan, sekarang kita mengambil keputusan untuk berbalik dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua adalah kita tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tinggal diam dalam hadirat Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti kita malas bekerja, malas berusaha, malas berpikir, tidak melakukan apa-apa, tidak mempersiapkan segala sesuatu, bukan. Tapi tinggal diam artinya Bapak Ibu Saudara sama seperti Maria yang tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak perlu. Tapi dia duduk diam dekat kaki Tuhan dan mendengar Yesus mau bicara apa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita butuh tuntunan Tuhan jauh lebih lagi daripada hari-hari yang kemarin. Ada banyak hal yang kita tidak bisa prediksi dengan sempurna, dengan tepat. Tahun 2019 ada beberapa orang yang memprediksi tahun 2020 adalah tahun keberuntungan. Tanpa diduga, tanpa bisa diprediksi dengan baik, ternyata tahun 2020 pandemi COVID datang.
dan semuanya mengalami kegagalan di dalam rencana mereka. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh tetap diam dalam hadirat Tuhan dan menantikan tuntunan Tuhan. Setelah itu baru kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Atau kita mau memilih yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seperti pilihan orang Israel. Enggak, saya enggak mau diam, saya mau cari cara, saya mau coba lari cepat, saya mau coba mengendarai kuda yang tangkas. Tanpa kita sadari bahwa segala sesuatu lebih cepat dari gerakan kita. Segala sesuatu tidak bisa kita duga sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Bahaya yang di luar itu jauh lebih daripada kekuatan kita. Segala sesuatu yang kita hadapi belum tentu bisa kita prediksi dengan baik di awalnya. Bapak Ibu Saudara lihat, kalau kita memilih yang kedua, maka ayat 17 menjadi bagian, menjadi hasil, menjadi akibat dari pilihan yang kedua. Dalam Yesaya pasal 30 ayat 17 dikatakan, 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, dan terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Ketika orang Israel memilih untuk mengendarai kuda yang tangkas dan berlari lebih cepat lagi, apa yang terjadi? Bukannya mereka bisa berlari lebih cepat dan menghindari pengejar-pengejarnya, tapi apa yang terjadi? Semuanya jadi kacau dan akhirnya tinggal seperti tonggak saja di atas gunung. Tidak ada lagi prajurit, tidak ada lagi kekuatan apa-apa. Cuman tinggal seperti panji-panji saja yang mati di atas puncak bukit. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berusaha untuk melakukan segala sesuatunya dengan apa yang kita pikir baik, tanpa kita menanti-nantikan Tuhan, maka satu kali kita akan melihat semuanya akan gagal, akan mati, dan tinggal kenangan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya sangat rindu bahwa kita semua mengambil pilihan yang pertama. Mengapa? Coba kita lihat ketika Bapak Ibu Saudara bertobat dan tinggal diam. Kita tinggal tenang di dalam iman kita, menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, bagian kita adalah ayatnya yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Alkitab berkata, bagi orang yang mau bertobat, tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, tinggal tenang dan menantikan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menunjukkan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa dikatakan bahwa Tuhan sedang menanti-nantikan waktu untuk Dia bisa menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kapan itu bisa terjadi? Ketika kita tinggal tenang di dalam hadirat-Nya. Ketika kita hidup dalam pertobatan. Bukan ketika kita mengejar segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Bukan kita mengejar dengan ambisi, dengan semua nafsu yang kita inginkan. Segala sesuatu harus kita raih. Kesuksesan, keberhasilan harus kita raih. Bukan. Tapi ketika kita tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan. Kita terus berkata, Tuhan berbicaralah, tuntun aku, supaya aku mengerti bagaimana aku harus hidup, apa keputusan yang harus diambil. Bapak Ibu, seringkali kita harus mengambil keputusan yang cukup penting. Bagi anak-anak muda mungkin keputusan itu berbicara soal teman hidup, soal jurusan kuliah yang harus diambil, soal karir di masa yang akan datang. Mungkin bagi bapak-bapak para pemimpin atau ibu-ibu juga ya pemimpin-pemimpin perusahaan, ada keputusan-keputusan yang sangat penting yang harus kita ambil. Sebagai orang tua, kita juga mengambil keputusan yang penting buat anak-anak kita. Bagaimana kita mengarahkan mereka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan segala sesuatu itu yang terbaik, yaitu ketika kita menanti-nantikan Tuhan.
Dan yang luar biasanya ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan berkata, aku sendiri menanti-nantikan waktu di mana aku mau menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu, ketika kita merindukan Tuhan, sebetulnya Tuhan jauh lebih merindukan untuk bertemu dengan kita. Ketika kita merindukan untuk mendengar suara Tuhan, sebetulnya Tuhan Yesus sendiri jauh merindukan untuk bisa bertemu dengan kita. Dan itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan bisa ditunjukkan ketika Bapak Ibu Saudara tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Ini janji firman Tuhan. Bagi orang Israel yang mau bertobat dan tinggal diam dalam hadirat Tuhan, maka janji buat mereka adalah mereka tidak akan terus menangis. Kenapa? Karena Tuhan akan mengasihani engkau. Dan apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan ini juga berlaku buat kita Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya. Ketika kita tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita memberikan waktu dalam hidup kita untuk terus berhubungan dengan Tuhan, mendengar suaranya, maka Tuhan berjanji kita tidak akan terus menangis. Hari ini kita mungkin sedang menangis karena permasalahan, karena duka cita, karena segala sesuatu yang harus kita hadapi. Tapi tangisan kita tidak akan terus menerus Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ada waktunya. Akan ada waktunya, akan ada kairos Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kasih setianya. Dan Tuhan mau menjawab setiap doa kita Bapak Ibu Saudara. Saya sangat percaya bahwa setiap doa orang percaya itu akan dijawab oleh Tuhan. Dia Allah yang maha mendengar, Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup mendengar doa kita dan Dia sanggup menjawab setiap doa kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau memakai segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri, atau kita mau menanti-nantikan Tuhan? Ini sebuah perbedaan yang cukup menyolok. Sekalipun kita harus jujur, seringkali kita lebih cepat untuk berpikir daripada berdoa. Kita lebih cepat untuk mengambil keputusan daripada menanti-nantikan Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Datang dulu sama Tuhan. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, nantikan Dia. Dan biarlah Dia berbicara kepada kita, menuntun kita. Ketika kita tinggal tenang di dalam hadirat-Nya, kita tidak mengambil keputusan apa-apa dulu, tapi kita diam di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya. Tuhan akan menghentikan semua duka cita dalam hidup kita. Bahkan doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Janji Tuhan berikutnya dalam ayat 20, Alkitab berkata, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Bapak Ibu Saudara, memang tidak ada janji dalam firman Tuhan bahwa setiap orang percaya yang tadinya miskin bisa jadi kaya secara materi, Bapak Ibu Saudara. Memang Alkitab berkata Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mati supaya kita yang miskin jadi kaya. Tapi mari jangan hanya berpikir soal materi saja. Kaya di sini maksudnya adalah damai sejahtera, sukacita, berkat rohani, berkat jasmani yaitu kesehatan kita, itu kaya dalam diri kita. Sama seperti jemaat Makedonia Bapak Ibu Saudara yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Mereka ini hidupnya miskin, bahkan mengalami berbagai penderitaan. Tetapi di tengah semuanya itu, di tengah kemiskinan secara materi, ternyata mereka sangat kaya di dalam kemurahan. Ini yang Tuhan mau. Memang Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup berkelimpahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berkelimpahan di sini adalah berkelimpahan secara berkat rohani, berkat kesehatan. Kalaupun Bapak Ibu Saudara dan saya diberkati dengan berkat materi, kita bersyukur. Tetapi mungkin ada saatnya di mana roti yang kita terima itu sedikit, air yang kita terima itu sedikit. Tetapi Bapak Ibu Saudara,
Alkitab berkata, namun pengajarmu, yaitu Tuhan yang besar, tidak akan menyembunyikan dirinya lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Bandingkan dengan Mazmur 23, perjalanan hidup seorang yang diceritakan oleh Daud. Memang kita bisa mengalami Bapak Ibu Saudara padang rumput yang hijau, air yang tenang. Tetapi juga kita mengalami lembah kekelaman. Tapi Alkitab berkata, Mazmur itu berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Alkitab di sini katakan sekalipun kita mungkin dalam satu saat kita mengalami berkat yang serba sedikit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kita ada kekayaan yang lebih besar daripada kekayaan materi itu. Dan itu yang jauh lebih penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Bahkan dikatakan dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Dalam ayat yang ke-21. Telinga kita akan terus mendengar perkataan Tuhan yang menuntun. Bapak Ibu Saudara, mari kita coba renungkan. Tuhan tidak pernah berteriak. Tuhan tidak pernah memperdengarkan suaranya dengan teriakan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berbicara dengan lembut. Ketika Tuhan berbicara dengan lembut dan telinga kita mendengar, artinya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sebetulnya kan Tuhan dekat dengan kita. Kita bisa mendengar suara Tuhan yang lembut karena Tuhan dekat dengan kita. Kalau Tuhan berbicara dengan suara yang lembut tapi Dia jauh, kita tidak akan pernah mendengar suaranya. Tapi Dia dekat. Dan telinga kita mendengar perkataan ini dari belakang. Artinya Tuhan ada di belakang kita. Mendukung kita, membackup kita. Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan kalau ada seorang pengusaha atau orang yang kuat secara finansial dan berkata, aku akan membackup kamu. Maka mungkin kita akan berani untuk mengambil langkah demi langkah di dalam usaha pekerjaan kita. Atau ada seorang yang kuat membackup kita, kita berani mengambil keputusan yang mungkin itu juga mengandung resiko yang tinggi Bapak Ibu Saudara. Tapi kita berani, kenapa? Ada yang membackup, itu baru manusia. Nah, kita berkata ketika kita tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, ketika kita tinggal diam dalam hadirat Tuhan, Tuhan ada di belakang kita, membackup kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyertai kita di belakang kita. Kemanapun kita berjalan, Tuhan ada di belakang kita. Tuhan menyertai kita. Bukankah itu jauh lebih daripada kekayaan yang bisa kita andalkan? Ya, jauh lebih daripada segala pengaruh ataupun jabatan ataupun kekuasaan yang bisa diandalkan. Karena pada akhirnya semuanya itu satu kali akan menemui kegagalan ketika kita mengandalkan hal seperti itu. Tapi kalau Tuhan ada di belakang kita, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang dekat. Dan Dia bisa berbicara dengan suara yang lembut dan kita dengar. Artinya jarak kita dengan Tuhan itu dekat. Maka mungkin ketika kita mengalami kekhawatiran, Tuhan akan menepuk pundak kita dari belakang dan berkata, jangan takut, maju. Dan kita akan beroleh kekuatan. Ketika kita mungkin bingung, ketika kita harus memilih sesuatu, mengambil keputusan, maka Tuhan akan berkata, inilah jalannya. Berjalanlah mengikutinya, kita akan mengambil keputusan yang tepat. Dan ini jauh lebih berarti, Bapak Ibu Saudara, jauh lebih berharga dari semua hal yang lain yang bisa kita andalkan. Bapak Ibu Saudara, itu semua bisa terjadi ketika kita tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan sekarang lihat berkat berikutnya ayat yang ke-23. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Percayalah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mengalami satu kali, kita mengalami berkat yang serba sedikit, tapi ada waktunya Tuhan juga akan memberikan hujan. Segala benih yang kita taburkan itu akan menghasilkan.
Hari ini kita menabur kasih, itu akan menghasilkan kasih yang besar dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Ketika kita menabur dengan air mata, Tuhan berkata kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan memberikan hujan. Hujan itu sangat perlu untuk sebuah benih bisa dapatkan nutrisi, dapatkan segala sesuatu yang dia butuhkan untuk bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan Tuhan memberikan hujan supaya benih yang baru kamu taburkan di ladangmu itu akan berbuah dan engkau akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, semua ini hanya bisa kita dapatkan ketika kita bertobat dan tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau kita mengambil pilihan yang kedua, satu kali kita hanya seperti sebuah tonggak yang mati di atas puncak bukit. Hari ini tentukan pilihan kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ketika kita mengambil keputusan yang benar, Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengalami janji Tuhan di dalam hidup kami. Itu sebabnya hari ini kami mengambil keputusan untuk kami boleh bertobat dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Tinggal diam dalam hadirat-Mu, tinggal tenang dalam iman kami, menanti-nantikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan berjalan di belakang kami, mendukung kami, membackup kami, mengarahkan kami, menuntun kami, memberikan kekuatan, mendorong kami ketika kami lelah. Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, usaha pekerjaan, pendidikan, dan sekolah anak-anak-Mu. Tuhan yang memberkati. Terima kasih, firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.